Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di channel Hilarius Satrio. Sekarang kita mau lihat sih Genesis G80. Buat yang belum tahu, ini merek mobil mewah dari Hyundai dan ini adalah mobil yang bakal dipakai di G20 yang di Bali itu loh, yang bulan November nanti. Kayak gimana sih mobil mewah dari Hyundai? Kita lihat dulu. Oh ya, sebelum kita masuk kan ini lagi ngantri ya. Maksimal satu orang tuh 5 atau 10 menit kalau nggak salah. Dan ini adalah Genesis G80. Jadi kalau di merek-merek Jerman itu kayak BMW 5 Series, Mercedes E-Class, Audi A6, dan kalau di merek Jepang itu Lexus ES atau GS gitu. Tapi bedanya sama mobil-mobil tadi, G80 itu ada yang biasa, yang mesin turbo. Nah, ini yang versi listrik. Jadi ada bensin, ada listrik. Tapi buat G20 ini semua pakai tenaga listrik dan ini yang standar. Terus itu yang long wheelbase atau LWB. Jadi dia tuh hitam, panjang, besar, kuat, mantep. Sip, sekarang kita udah bisa masuk. Ini giliran kita. Dan kalau Genesis G80 yang biasa, yang mesin turbo, itu kan grillnya beneran bolong karena ini listrik. Dia ditutup aja dan di sini ada sensor radar yang benar-benar disamarin banget buat si ini kan Genesis ya. Genesis apa namanya tetap Hyundai Smart Sense ya. Udahlah bodo amat. Pokoknya ini buat sensing-sensingan, ada kamera juga di atas sana dan kalau buat Genesis yang listrik itu tempat ngecasnya di sebelah sini. Set. Ini buat ngecas biasa sebelah sini. Mana sih? Udahlah. Pokoknya yang ini buat ngecas biasa, yang ini buat fast charging ya. Mungkin lagi nggak bisa dibuka tapi ya udahlah. Dan ini ya, logo Genesis tuh mirip-mirip kayak logonya Aston Martin atau Bentley. Jadi di tengah terus ada sayap kanan kiri. Dan ini lampu Genesis menurut gue cukup khas ya, dimana kalau mobil lain itu bahkan yang bukan mobil mewah atau mobil mewah sekalipun lampunya cuma satu, atau kadang kalau mobil sekarang kan yang atas kecil yang bawah gede, ini ukurannya sama dan LED diaralnya itu ada di atas sama di bawah. Ini cukup distintif sih, cukup khas. Dan di bawah itu ada radiator ya, ini sensor. Sama gue sukanya nih lampunya ini diterusin dari sini ke sini gitu. Sebenarnya ini bukan ventilasi beneran, tapi detail desain yang somehow kok oke ya. Dan di sini nanti ini buat lampu sennya. Nah, ini pelek si Genesis G80 dan pakai bannya ban Michelin Pilot Sport 4. Bukan ban kaleng-kaleng nih, gue kira bakal pakai Michelin Premasi atau apa. Ini ban bagus nih. Terus kaliper remnya tuh ada tulisan Genesis ya. Bagus ya. Terus sembari kita nunggu, di sini ini yang long wheelbase. Nih lihat ada flag bearer-nya, ada tiang benderanya buat G20 nanti. Dan dia tuh lebih panjang sekitar 20 atau 22 cm. Lebih panjangnya itu di bagian sini. Oh, yang biasa kan ya biasa aja ya. Oke, sebelum kita lanjut, gue pengen bahas atapnya. Jadi di atap itu ada kayak garis-garis apa gitu ya. Ternyata itu adalah panel surya. Dan sebenarnya itu belum tentu standar ya. Kayak misalnya di Korea Selatan atau di Amerika atau di Kanada gitu kan. Ada beberapa Genesis G80 listrik yang nggak ada panel surya di atapnya, tapi ini ada. Dan selain di Genesis, ini juga jadi option di Hyundai Sonata, meskipun nggak segede ini. Tapi buat apa? Emangnya mobil ini bisa jalan pakai tenaga surya? Oh jelas. Enggak. Jadi panel surya ini buat ngasih tenaga backup aja, buat backingan. Jadi listrik dari tenaga panel surya ini buat ngasih tenaga listrik ke entertainment, multimedia, AC, terus peranti elektronik lainnya, yang penting bukan mesinnya. Jadi teorinya adalah kalaupun mobilnya lagi mati ya, kita bisa tetap nyalain AC, nyalain musik tanpa menguras baterai utamanya yang gede ini. Dan ngomong-ngomong baterai, sayangnya Hyundai nggak bilang ya berapa besar baterainya, tapi dari apa yang gue riset, apa yang gue cari-cari, kayaknya sekitar 84 atau 85 kWh dan tenaganya itu sekitar 355 tenaga kuda kalau nggak salah. Jarak tempuh sekitar 500 km, torsinya kalau nggak salah juga 700 Nm. Dan dia dual motor, jadi penggerak roda depan, maksudnya di depan ada motor, di belakang ada motor, jadi dia all wheel drive. Sip, sekarang giliran kita buat masuk ke interiornya. Dan Genesis sebenarnya merek yang masih muda ya, tapi gue lihat mereka cukup niat loh bikin mobil mewah, karena nggak gampang gitu loh bikin mobil mewah. Nggak cuma sekedar bahan-bahan bagus, tapi di sini beneran bagus ya. Ini motifnya juga bagus, kulitnya juga bagus, bahkan tactile atau rasa-rasa waktu nekan switch-nya pun bagus gitu. Ini tuh berat, berkesan beneran mahal gitu, beneran niat bikinnya. Speakernya aja juga bagus, gila. Bagus. Dan ini dia tombol-tombolnya buat buka bagasi di sini, rem parkirnya di sini, model Mercy ya. Stability control, terus buat terang atau matiin atau gelapin lah si instrumen clusternya. Dan dia udah jok elektrik dan ada fungsi pijitnya. Ada lumbar support juga ya. Dan pedalnya dia pedal piano kayak mobil Jerman. Sekarang kita lihat bagian dalamnya.
Nah ini dia interior si Genesis G80 Electric ya. Desain dashboard itu benar-benar simple, mewah, dan bahan-bahannya bagus, jahitannya bagus, motif panel di sini bagus, dan gue suka bentuk setirnya ya. Nggak mainstream, sekilas kayak palang dua, tapi masih ada palang juga di sebelah sini sama di sebelah sini. Lihat, dia ada lane keep, dia ada adaptive cruise control. Di sini buat apa namanya? Cruise control dan MID, sama di sebelah kanan ini buat multimedia. Ini ada pedal, tapi ini bukan pedal shift ya. Mobil ini nggak punya gearbox. Ini buat regenerative brakingnya. Di sini buat dikuatin. Sebelah kanan ini buat dilemahin. Dan sebenarnya switch gear atau tuas-tuas mobil ini, kita zoom dulu. Ini masih identik sama Hyundai itu kan. Ini tuas Hyundai banget. Tapi di bagian ujungnya, di bagian yang kita pegang, ini masih dibikin mewah gitu loh. Ini dingin, kayak metal beneran gitu. Di sini juga bagus. Dan kayak Hyundai lainnya, dia pakai instrumen yang udah full layar dan bisa ganti-ganti berdasarkan mode berkendara. Jadi kalau misalnya ganti-ganti kayak misalnya dari Eco, Comfort, atau Sport, dia bakal berubah desain. Kalau misalnya kita pencet ya, tuh kalau Comfort begini, kalau Sport begini, kalau Eco begini. Oke, kita matiin dulu tombol startnya di sebelah sini. Terus kelihatan juga ya dia punya head up display dan layar tengahnya ini gede banget. Dan kayaknya dia touchscreen ya. Oh ya, touchscreen bener. Tapi meskipun touchscreen, dan ini menunya banyak banget ya. Ini soal EV, tenaganya. Nih, baterai 93%, bisa 456 km. Jadi kayaknya jarak tempuh 500 km itu bener ya. Dan masih banyak juga fungsi-fungsi lain kayak seat nih, misalnya kita mau ngatur joknya kayak gimana. Dan ya banyak lah, front projection berarti bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Dan kalau misalnya kalian rasa ini layarnya kejauhan nih, bisa dikendaliin dari sini. Ini BMW banget ya, tapi bagusan begini daripada touchscreen doang gitu kan, distracting banget. Begini lebih enak, karena sambil nyetir kita nggak perlu, aduh ini gimana ini, tinggal begini aja. Kan kalau tombol kan beneran enak ya. Oke, terus ini kisi AC-nya ini bagus. Dan lagi-lagi, bikin mobil mewah itu salah satu faktor yang mendukung adalah rasa waktu neken tombol. Jadi ini beda sama Hyundai. Hyundai ini sebenarnya tactile-nya udah lumayan bagus, tapi ini lebih bagus lagi. Dan ini kayak Audi ya, jadi temperaturnya dan buat ngangetin sama dingininnya itu di tengah-tengahnya ada temperaturnya. Bagus. Kita matiin AC-nya di sini. Alhamdulillah masih tombol biasa. Dan lagi-lagi ini BMW banget sih. Buat ngatur arah anginnya itu dari sini. Ini touchscreen, tapi selama masih ada tombol fisik gue masih senang. Matiin lagi, dan ini buat manasin atau dinginin joknya. Jadi joknya bisa panas bisa dingin tergantung kemauan driver. Terus kita ke bawah sini, ini buat gede atau kecilin volume, bisa dipencet juga kalau mau dimatiin. Dan ini buat tuning button, tuning switch. Tombol buat multimedianya, dan ini puter-puteran yang gue bilang tadi. Atau bisa juga pakai begini, atau ditekan ya. Oh ini tekan. Ini tekan. Plus persnelengnya, jadi kalau pengen maju tinggal puter ke kanan buat drive, ke kiri buat mundur, atau puter sedikit buat netral. Dan kalau mau P tekan yang ini. Dia udah ada auto brake hold. Terus di sebelah sini ada buat sensor parkir. Ada juga buat kamera, dan dia bisa parkir sendiri. Jadi dia ada sejenis parking pilotnya, dan ada buat ganti-ganti drive mode. Terus kalau penasaran, kunci Genesis itu bentuknya kayak begini. Jadi kelihatan ya, ini nggak selengkap Genesis di luar negeri, karena kalau di luar negeri itu ada option yang bisa bikin mobil ini maju atau mundur sendiri pakai tombol dikunci kayak remote control. Tapi yang di sini belum ada. Ya oke lah. Terus di sini ada USB, tapi USB biasa, charger sama wireless charger. Sekarang kita masuk ke jok belakang, dan ini ada armrest yang kalau ditegakin sih bisa buat orang duduk, tapi buat apa coba naruh orang di bagian tengah sini. Ini ada buat tuning button, buat stick track, ada juga buat volume dan gitu-gitu. Dan ada juga buat ngatur mau layar kiri atau layar kanan, karena mobil ini dia punya layar di sebelah kanan sama kiri. Dan ada juga tombol buat ngatur-ngatur layarnya. Terus ada juga shade di belakang, tirai belakang sama tirai kanan sama kiri. Dan build quality untuk mobil ini di depan sama di belakang itu sama-sama bagus. Terus untuk ruang, tinggi gue 178 dan ruang gue masih bagus buat kaki sama buat kepala. Lihat di refleksi layar aja ya. Tapi gara-gara kan atapnya dia panel surya ya, jadi nggak bisa dikasih kayak sunroof atau panoramic roof. Tapi ya memang begitu. Sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa bikin ada panel surya tapi atapnya juga transparan. Kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Dan ini layar sebelah kirinya, dan masih ada AC buat penumpang belakang. Jadi orang-orang yang bakal disupirin di G20 nanti bisa dapat AC juga nih. Dan karena kan si Genesis ini ada versi bensinnya ya, dia masih ada
sedikit tunnel di bagian sini buat drive shaft dari mesin depan ke belakang. Tapi karena ini mobil listrik, jadi baterainya ada di bawah sini dan baterainya ada juga di belakang sana. Jadi di bagian belakang sini, kalau di bagasi itu ada gundukan yang sebenarnya itu bawahnya baterai. Jadi sedikit mengurangi kapasitas baterai ya, tapi namanya juga mobil biasa jadi mobil listrik ya. Terus kita buka ini, dia lagi-lagi ada aux dan USB. Bener-bener ya build quality itu bagus untuk si Genesis ini. Dan kita lihat panel pintunya, dia ada speaker, ada panel yang sama kayak tadi, door handle-nya, dan ini tirai yang gue bilang tadi. Kita keluar, dan yang gue salut adalah meskipun mobil ini kan sebenarnya setara sama 5 Series sama E-Class ya, tapi dia udah ada soft closing door. Nih. Bahkan BMW sama Mercy aja, atau bahkan Lexus deh, Audi deh, nggak ngasih beginian. Gokil. Terus ini dia bagian belakangnya, lampu belakangnya sama kayak lampu depannya, jadi terbagi atas sama bawah, udah full LED dan nggak ada logo Genesis, adanya tulisan Genesis. Dan ini tulisan modelnya G80 tapi nggak ada huruf E atau tulisan electrified. Oke semuanya, jadi kita udah lihat ya si Genesis G80 sedan mewah dari Korea tuh kayak gimana sih. Dan Genesis ini seperti gue bilang dia kan merek mewah yang setara kayak BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Infiniti dan kawan-kawan. Tapi dia tuh bisa dibilang paling junior di kelas ini. Jadi BMW udah 100 tahun, Mercedes udah 130 tahun lebih, Lexus ya paling baru sekitar 30 tahunan. Dia ini baru sekitar tahun 2015-an tapi terbukti produknya tuh bagus-bagus. Di atasnya ini yang sekelas sama 7 Series, S-Class dan kawan-kawan itu ada Genesis G90, terus di bawah ini ada Genesis G70. Dan Genesis G70 itu percaya nggak percaya, konsepnya kan namanya Genesis New York konsep. Itu didesain sama orang Indonesia. Beneran. Nah, jadi ini dia mobil konsep Genesis G70, namanya Genesis New York, dan ini didesain sama orang Indonesia, namanya Sandi Hartono. Dan dia nggak cuma ngedesain Genesis, dia juga pernah ngedesain Hyundai lainnya. Gile ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, like, dan subscribe.